Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli Suryaman dengan NPM 22312014 dari kelas Informatika 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe algoritma berdasarkan notasi Big O sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma dengan dosen pengampu Miss Ajeng Safitri MKon. Notasi Big O sendiri merupakan konsep kunci dalam analisis kompleksitas algoritma yang membantu kita memahami seberapa efisienkah suatu algoritma dalam menangani masukan yang berubah dalam ukuran. Lalu tujuan utama notasi Big O sendiri adalah memberikan perkiraan atas batas atas atau upper bound dan waktu eksekusi algoritma dalam konteks pertumbuhan ukuran masukan. Dengan kata lain, notasi ini memberi kita cara untuk mengukur sejauh mana algoritma akan memburuk ketika memiliki data input yang semakin besar. Notasi Big O sendiri secara formal dinotasikan sebagai OFN, di mana Fn sendiri merupakan fungsi matematis yang menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi algoritma terhadap ukuran masukan n. Fungsi ini bisa berupa fungsi sementara atau lebih kompleks, tetapi tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pertumbuhan waktu eksekusi. Lalu, dalam analisis asimptotik ini, notasi Big O mengabaikan faktor konstan dan perbedaan kecil dalam waktu eksekusi. Ini berarti kita fokus pada bagaimana algoritma berperilaku ketika ukuran masukan mendekati tak hingga atau asimptotik. Sebagai contoh, jika algoritma memiliki kompleksitas O2n, maka notasi Big O akan mengabaikan konstanta 2 dan hanya menyoroti pertumbuhan linear n. Lalu ada beberapa contoh notasi Big O secara umum. Yang pertama adalah notasi Big O konstan. Algoritma dengan notasi O1 atau notasi Big O konstan menggambarkan tingkat kompleksitas waktu yang konstan atau secara tetap. Ini berarti algoritma tersebut memiliki kinerja yang tetap, tidak peduli sebagaimana besar ukuran masukan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritma O1 tentu tidak meningkat seiring pertambahan ukuran data yang diolah. Contoh penerapannya yaitu yang sering diberikan untuk mengilustrasikan algoritma O1 adalah mengakses elemen dalam sebuah array dengan indeks tertentu. Tentu ketika kita ingin mengambil nilai di lokasi tertentu dalam array, waktu yang diperlukan untuk tindakan ini tidak akan berubah. Tidak peduli seberapa banyak elemen yang ada dalam array tersebut, proses mengakses elemen dalam array akan selalu memerlukan waktu konstan. Algoritma O1 sendiri merupakan kasus ideal dalam pengembangan perangkat lunak karena menunjukkan efisiensi tertinggi. Dalam situasi dunia nyata, algoritma dengan notasi O1 sendiri mungkin jarang ditemui, tetapi pada saat ditemukan, biasanya terkait dengan operasi sederhana yang tidak memperhatikan ukuran masukan. Sebagai perbandingan, algoritma dengan kompleksitas waktu yang lebih tinggi seperti ON atau ON kuadrat memerlukan lebih banyak waktu seiring bertambahnya ukuran masukan atau inputan. Jadi, O1 merupakan tujuan yang diinginkan dalam desain algoritma ketika memungkinkan. Lalu selanjutnya ada notasi O log A atau notasi Big O logaritmik. O log n, ralat. Algoritma dengan notasi O log n adalah jenis algoritma yang memiliki waktu eksekusi yang meningkat secara logaritmik seiring dengan pertambahan ukuran masukan. Dalam notasi ini, n sendiri merujuk pada ukuran masukan atau elemen yang harus diproses. Hal itu berarti bahwa semakin besar ukuran masukan atau value n, pertambahan waktu eksekusi algoritma akan lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan ukuran inputan itu sendiri. Contoh yang paling umum dalam penerapannya yaitu kompleksitas log n adalah pencarian biner dalam daftar terurut. Ketika mencari elemen dalam daftar yang panjang, algoritma ini secara efisien membagi daftar menjadi setengahnya dalam setiap langkah.
Dengan kata lain, dalam setiap iterasi, algoritma hanya perlu memeriksa setengah elemen yang tersisa. Akibatnya, waktu eksekusi algoritma berjalan dengan pertumbuhan logaritmik sesuai dengan ukuran inputan. Dalam contoh pencarian biner, jika memiliki daftar dengan 1024 elemen, algoritma ini mungkin hanya memerlukan sekitar 10 langkah untuk menemukan elemen yang dicari. Bahkan, jika Anda menggunakan ukuran daftar menjadi 2048 elemen, algoritma ini hanya akan memerlukan sekitar 11 langkah tambahan. Artinya, peningkatan dan ukuran masukan tidak berdampak linear pada waktu eksekusi algoritma, sehingga efisiensi algoritma dengan notasi O log n sangat terlihat ketika menghadapi masukan yang besar. Lalu selanjutnya ada notasi ON atau notasi Big O linear. Algoritma dengan notasi ini memiliki karakteristik waktu eksekusi yang tumbuh secara linear seiring dengan pertumbuhan ukuran inputan. Artinya, jika ukuran masukan atau jumlah elemen yang harus diproses dalam algoritma ini berjumlah ganda, maka waktu eksekusi algoritma juga akan meningkat ganda. Sebagai contoh, jika memiliki sebuah daftar tak terurut dan ingin mencari nilai maksimumnya menggunakan algoritma dengan kompleksitas waktu ON, maka harus memeriksa setiap elemen dalam daftar. Ketika jumlah elemen dalam daftar tersebut ganda, waktu yang dibutuhkan untuk mencari nilai maksimum juga akan meningkat secara linear seiring dengan peningkatan jumlah elemen. Dengan kata lain, dalam algoritma ON, kompleksitas waktu bergantung pada ukuran inputan secara langsung, dan semakin besar ukuran masukan, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritma ini. Tapi pertambahan waktu ini akan berjalan secara linear, bukan eksponensial. Lalu selanjutnya ada notasi ON log n atau notasi Big O n log n. Dan algoritma dengan notasi ON log n ini mencakup pada jenis algoritma yang memiliki kompleksitas waktu lebih cepat daripada algoritma linear atau ON, tetapi lebih lambat daripada algoritma kuadratik atau ON kuadrat. Ini merupakan kompleksitas umum yang sering ditemui pada algoritma pengurutan yang sangat efisien. Dan contoh yang penerapannya yaitu dua algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu ON log n adalah algoritma pengurutan cepat atau quick sort dan algoritma pengurutan gabungan atau merge sort. Nah, untuk quick sort sendiri merupakan algoritma pengurutan yang efisien yang bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian tersebut, dan menggabungkannya kembali. Penggabungan ini tentu dilakukan dengan cara yang tepat, menyajikan quick sort yang sangat efisien, sehingga cocok untuk mengurutkan data dalam skala besar. Sedangkan merge sort itu merupakan algoritma pengurutan yang lebih terstruktur, membagi data menjadi dua bagian, lalu mengurutkan masing-masingnya dan kemudian menggabungkannya secara berurutan. Dan proses penggabungan yang terstruktur ini menjadikan merge sort sangat baik untuk mengurutkan data dalam skala besar. Tentu, algoritma-algoritma ini sangat berguna ketika kita mengukur sejumlah besar data karena memiliki kinerja yang baik dengan kompleksitas waktu ON log n, yang menjadikannya lebih cepat daripada algoritma linear seperti pengurutan gelembung atau bubble sort atau pengurutan sisipan, insertion sort. Lalu selanjutnya ada notasi Big O kuadratik atau ON kuadrat. Dan ini merupakan algoritma yang memiliki waktu eksekusi yang tumbuh secara kuadratik seiring dengan peningkatan ukuran inputan. Dalam notasi ini, n sendiri mengacu pada ukuran masukan dan n kuadrat tentu menunjukkan pertumbuhan kuadratik dalam hubungannya. Dengan waktu eksekusi, artinya ketika ukuran masukan menjadi 2 kali lipat, waktu eksekusi akan menjadi 4 kali lipat. Ini mengindikasikan bahwa algoritma semacam ini cenderung menjadi lebih lambat dengan tambah ukuran data yang signifikan. Contohnya, dari algoritma dengan notasi ON kuadrat adalah algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort, yang mana merupakan salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana.
Ya, karena ia membagikan elemen-elemen berpasangan dan menukar posisi mereka jika diperlukan hingga seluruh daftar menjadi berurutan. Meskipun mudah dipahami, bubble sort sendiri sangat lambat, terutama ketika diterapkan pada data yang cukup besar. Seiring dengan pertambahan ukuran inputan, jumlah perbaikan dan pertukaran yang perlu dilakukan oleh algoritma ini tentu sangat meningkat secara kuadratik, sehingga waktu eksekusi tumbuh dengan sangat cepat. Maka dari itu, dalam pengembangan perangkat lunak sendiri, sangat penting untuk memilih algoritma dengan notasi O yang lebih baik jika kita berurusan dengan data besar atau membutuhkan kinerja yang lebih efisien. Dan algoritma dengan notasi O(n log n) atau O(n) sendiri cenderung lebih cepat daripada algoritma dengan notasi O(n kuadrat. Dan dalam kasus-kasus di mana waktu eksekusi yang efisien diperlukan. Lalu selanjutnya ada notasi O2⁻n atau notasi Big O eksponensial. Algoritma dengan notasi ini merujuk pada algoritma yang memiliki tingkat pertumbuhan waktu eksekusi yang tumbuh secara eksponensial seiring dengan peningkatan ukuran inputan. Dalam konsep analisis dan konteks analisis kompleksitas algoritma, O sendiri mengacu pada notasi Big O yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien atau tidak algoritma dalam menangani data input yang semakin besar. Contoh konkretnya yaitu algoritma dengan notasi O2n kuadrat adalah algoritma brute force yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti traveling salesman. Masalah traveling salesman sendiri merupakan masalah yang melibatkan seorang penjual yang harus mengunjungi sejumlah titik atau kota yang berbeda dan mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota tepat satu kali sebelum kembali ke kota asal. Algoritma brute force untuk masalah ini mencoba semua kemungkinan kombinasi rute yang mungkin. Misalnya, jika ada 4 kota, maka algoritma ini akan memeriksa semua kemungkinan dan cara mengunjungi kota-kota tersebut. Jumlah kemungkinan kombinasi ini tumbuh secara eksponen dengan peningkatan jumlah kota. Jika ada n kota yang harus dikunjungi, maka terdapat 2⁻n kemungkinan organisasi ini membuat waktu eksekusi algoritma menjadi sangat lambat seiring dengan peningkatan jumlah kota yang harus dikunjungi. Jadi, algoritma dengan kompleksitas waktu O2⁻n ini sebaiknya dihindari jika memungkinkan, terutama jika ada masalah yang dapat dipecahkan dengan algoritma yang memiliki kompleksitas waktu lebih efisien. Algoritma eksponensial seperti ini tentu tidak praktis untuk masalah dengan input yang besar karena akan memakan waktu eksekusi yang sangat lama, dan ini membuatnya kurang efisien dalam pemrosesan data yang besar. Sebagaimana gantinya, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang lebih efisien dalam menangani masalah yang melibatkan kombinatorik seperti masalah traveling salesman. Lalu selanjutnya ada O(n faktorial atau notasi Big O faktorial. Notasi Big O faktorial sendiri memiliki kompleksitas waktu yang tumbuh secara faktorial seiring bertambahnya ukuran inputan. Ini tentu yang paling tidak efisien di antara berbagai jenis kompleksitas waktu algoritma yang telah dibahas tadi. Algoritma dengan kompleksitas O(n faktorial perlu memeriksa semua kemungkinan permutasi yang mungkin dari elemen dalam suatu himpunan. Ini berarti algoritma tersebut harus memeriksa dan memproses setiap kemungkinan susunan elemen dalam himpunan yang jumlahnya tumbuh sangat cepat dengan peningkatan ukuran inputan. Contoh yang konkret dan sering digunakan untuk ilustrasi algoritma O(n faktorial sendiri adalah masalah permutasi lengkap dari elemen dalam himpunan. Misalnya, jika Anda memilih himpunan bilangan bulat dari 1 hingga n, maka algoritma O(n faktorial akan mencoba semua kemungkinan susunan yang mungkin dari elemen-elemen ini. Dalam kasus ini, jumlah permutasi yang harus diperiksa akan tumbuh secara faktorial seiring bertambahnya nilai n. Tentu ketidakefisienan algoritma O(n faktorial menjadikannya tidak praktis untuk digunakan pada masalah-masalah dengan masukan yang besar. Algoritma ini umumnya digunakan hanya pada himpunan data yang sangat kecil
atau dalam konteks teoritis untuk mengilustrasikan kompleksitas waktu yang ekstrim. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.